Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Awalan hayya bina naskurullah azza wa jalla allazi qad ataina nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman ala nabiyil majid amiril mu'minin qaidun ajid wa huwa nabiyuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berkat perjuangan Allah lah. Karena berkat nikmat karunia Allah sehingga kita dapat diberikan kesehatan, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul mendengarkan selama ini di masjid yang kita cintai ini. Allah memang maha benar-benar adil. Kita diciptakan secara berpasang-pasangan. Allah maha pintar hingga perempuan Allah bikin alisnya romantis bagaikan semut yang berbaris. Senyuman yang manis itu bikin loh iman kita menipis serta dompet kita juga bolong. Kedua, marilah kita bersalawat kepada seorang guru jika kita belajar kepadanya, seorang imam ketika kita sholat, seorang panglima perang kita ketika kita perang, yakni siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena perjuangan beliau bisa membawa kita dari zaman yang kebodohan, penuh kejahilian, hingga ke zaman secara teknologi yang pernah kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah berada di malam yang ke-16, puasa ke-16, malam yang ke-17. Kita telah berada di pertengahan Ramadan. Tak terasa 12 hari lagi, 13 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita jauh pergi, dan kita harus menunggunya setahun lebih. Di malam yang ke-17 ini kita mengingatkan, kita memperingatinya dengan malam nuzulul Quran. Maka tema khotib pada malam ini yaitu keutamaan bulan, keutamaan nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran merupakan turunnya Al-Quran, turunnya wahyu Allah melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berusia 40 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di sebuah gua yang kita kenal sebagai Gua Hiro. Tiba-tiba datang sesosok yang besar, yakni malaikat Jibril. Beliau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Apakah itu wahyunya? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bulan Ramadan di dalamnya kami turunkan sebuah kitab Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Untuk apa Allah menurunkan kitab Al-Quran? Sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya dijelaskan petunjuk-petunjuk itu serta pembeda bagi hak yang dan yang batil. Dari di ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya di bulan Ramadan ini penuh keberkahan. Malam ini istimewa. Jika malam Senin biasa saja, malam Rabu biasa saja, malam Kamis biasa saja, tetapi malam ini istimewa. Kenapa istimewanya? Karena itu Allah menurunkan kitabnya, kitab sucinya pada malam ke-17 Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 keutamaan di bulan, ada 3 keutamaan pada malam nuzulul Quran ini. Yang pertama, malam ini merupakan malam penghapusan dosa kita. Kita umat Islam
yang menghidupkan malam ini dengan sholatnya, dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan tadarus Al-Qur'annya. Dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menjelaskan bahwasannya, siapa yang menghidupkan malam ini dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita. Masya Allah, dosa kita akan dihapuskan. Bayangkan ketika kita mencapai ketika kita menyumpai malam nuzulul Quran ini, kita membaca Al-Quran dan kita tidak sadar bahwasannya jika kita menjumpai malam ini dan kita membuatnya menjadi hidup, kita seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu suci, dosa tidak ada. Seperti kita ini berdosa. Makanya dengan beradanya kita pada malam ini, semoga dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, apa tujuannya malam ini datang? Malam ini datang tujuannya itu turunnya malaikat dari langit ketujuh ke bumi. Untuk apa malaikat datang? Malaikat sudah enak di atas. Malaikat datang ke bumi Allah untuk menyampaikan, untuk memberi berkah, untuk menyampaikan berkahnya kepada umatnya yang berada di kajian. Insya Allah dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya malaikat mengelilinginya dengan sayap, dan di sayap itu dinaungi dengan doa-doa. Dan barang siapa yang berada di sebuah kajian, maka sungguh orang yang luar biasa. Malam ini turunnya malaikat. Tapi bagaimana cara kita agar malam ini tetap menjadi hidup? Kita dapat menghidupkan malam ini dengan satu cara. Apa itu, Ustaz? Cara kita untuk menghidupkan malam ini yaitu beriktikaf. Niatkan diri kita untuk beriktikaf, bertadarus, merubah diri kita dari yang awalnya buruk menjadi baik. Dan terutama dalam beriktikaf kita diwajibkan untuk bertadarus. Ketiga, malam ini turun bertujuan untuk melipat gandakan pahala. Umat Islam di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah bertadarus. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis, satu kebaikan bakal dikali dengan 10 kebaikan. Maka itu yang kita dapat. 10 kebaikan itu kita dapat karena kita membaca satu huruf di Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesuai dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah, yakni kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, tetapi satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah menyebutkan bahwasanya alif lam mim tidak satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kita bayangkan alif lam mim 3 huruf dikali 30. 3 huruf dikali 10 menjadi 30. Dan kita tahu bahwasannya di dalam Al-Quran Allah meletakkan 6.666 huruf. Dan kita bayangkan 6.666 huruf dikali menjadi 10. Sungguh tidak terhitung pahala yang kita dapatkan. Makanya di bulan Ramadan ini, di malam yang penuh berkah ini, marilah kita perbanyak tadarus kita. Karena apa? Di malam ini malaikat turun. Kita berdoa, kita bermuhasabah diri, kita meminta ampun, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di malam ini, di bulan ini, mari kita tingkatkan 5 perkara. Apa itu? Pertama, tingkatkan ibadah sholatmu. Percuma puasanya tuntas, tarawihnya tuntas, tadarus Al-Quran tuntas, tapi sholat 5 waktunya bolong, sama aja itu.
Yang kedua, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas sedekah kita. Karena kita sudah merasakan lapar. Dan kita ingat saudara kita, seiman kita di Palestina sana. Saya mendapatkan kabar bahwasannya mereka mendapatkan bantuan itu dilempar dari udara. Karena apa? Karena di darat diboikot oleh banyak tentara laknatullah. Sehingga bantuan itu diterbangkan dari atas dan diturunkan ke bawah. Maka beramai-ramailah kaum Palestina datang. Tapi apa? Tapi tentara Israel yang sangat keji dan mungkar itu menembakinya dengan bom. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan kita mau menjemput berkah tapi dihalangkan. Sakit hati itu. Kita di sini enak. Sahur tinggal sahur. Berbuka puasa banyak macam, minuman, es teler, es doger, semua kita hambat. Tapi kita tidak tahu bahwasannya saudara kita, seiman kita yang di sana di Palestina, mereka saja susah cari makan. Mereka itu tidak tahu bagaimana sahur mereka. Mereka tidak tahu bagaimana buka mereka. Makanya itu di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan sedekah kita. Yang ketiga, mari kita tingkatkan sholawat dan zikir kita. Karena apa? Karena sholawat dan zikirmu itu adalah penolongmu di akhir hayat, penolongmu di akhir zaman. Siapa tahu sholawat kita hari ini, banyak-banyak kita bersholawat, lelah letih kita tembus bersholawat 1000 hari, kita mendapatkan pahala. Dan di akhir hayat kita nanti, di akhir zaman kita nanti, Allah dan Rasulullah datang. Wahai fulan, mari sini, mari kita ke surga. Kenapa Rasulullah saya masuk surga? Karena kamu dulu pernah bersalawat kepada saya hingga kamu letih dan lesu. Masya Allah. Itu yang kita cari, mendapatkan sahabat Nabi. Yang ketiga, yang keempat, mari kita tingkatkan tadarus Al-Quran kita. Nah, ini zaman sekarang Al-Quran itu hanya sebagai buku saja, tidak kita anggap sebagai kitab. Kita lebih penting dengan setan gepeng kita yang kita punya. Apa itu? Apa? Kita lebih penting dengan sosial media. Kita lebih penting dengan orang-orang yang jauh. Tetapi kita tidak ingat bahwasannya ada yang lebih dekat dari kita. Apa itu? Al-Quran. Kita pernah mendengar sebuah kisah. Imam kita, Imam Syafi'i, bahwasannya beliau menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan 60 kali. Masya Allah. 1 kali di pagi hari, 1 kali di malam hari. Dan kita hitung-hitung 2 dikali 30 sama dengan 60. Sedangkan kita minimal kita itu 1 bulan 1 kali khatam. Nggak bisa khatam sendiri, datang ke masjid, bertadarus bersama. Dan itu yang kita harus ingat. Perbanyaklah baca Al-Quran dan raihlah keberkahan. Yang kelima, tahanlah hawa nafsumu. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, banyak saudara kita yang berpuasa, banyak saudara kita yang menahan lapar dan haus, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Mereka tidak bisa menjaga lisannya, mereka tidak bisa menjaga matanya, mereka menggibah. Nauzubillah min dzalik. Jadi apa yang mereka dapatkan? Hanyalah haus dan lapar saja. Makanya tingkatkanlah menahan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini penting. Di bulan Ramadan ini setan sudah dibelenggu. Makanya itu Allah menguji kita dengan hawa nafsu. Jika kita bisa menahan hawa nafsu kita, maka selesai bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, yaitu yang bertakwa. Tapi jika kita tidak bisa menahan hawa nafsu, maka kita menjadi orang yang merugi. Saya teringat dengan sebuah kata sebuah ustaz yang terkenal, itu Ustaz Abdul Somad. Beliau pernah berkata, jadikanlah Ramadan ini seakan-akan Ramadan kita yang terakhir. Kalau kita berpikir tahun depan masih ada Ramadan Ustaz, tahun depan masih bisa saya sholat tarawih, masih bisa saya puasa. Tapi kita tidak tahu ajal kita, umur kita,
malaikat itu datang untuk mencabut nyawa kita, kita tidak tahu kapan itu datang. Maka jadikanlah Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir kita. Dengan demikian kita menganggap bahwa Ramadan ini terakhir bagi kita. Kita dapat berusaha sebaik mungkin dengan Ramadan yang kita miliki sekarang. Mumpung Allah masih baik, mumpung Allah masih berlapang dada, masih memberikan kita umur, masih sehat, masih kuat, dan masih memiliki waktu yang panjang. Jadi, untuk apa waktu yang panjang jika kita tidak gunakan untuk kebaikan? Nanti di akhir zaman kita ditanya, untuk apa umur yang kamu buat? Apa yang kamu lakukan dengan umur kamu? Saya telah memberikan panjang. Apa kamu buat untuk kebaikan? Kita tidak bisa menjawabnya, tapi anggota tubuh kita yang menjawab. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah malam nuzulul Quran ini. Pergunakanlah bulan Ramadan yang penuh berkah ini sebagai ladang, sebagai landasan kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Al-Quran itu mukjizat paling besar. Kita ingat Nabi memiliki banyak mukjizat, tapi mukjizat yang sampai akhir ayat nanti, sampai hari kiamat nanti, hanya Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Al-Quran itu tidak bisa diganti satu huruf ataupun satu harokat. Karena apa? Di sini banyak penghafal Al-Quran. Jika orang-orang yang tidak memikirkan Al-Quran, jika orang-orang yang membenci Al-Quran, mereka merubahnya. Tetapi mereka tidak bisa menipu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Berbeda dengan kitab Zabur. Sekarang kitab Zabur itu isinya sudah diutak-atik. Tentang hari kiamat sudah dihapus. Tentang surga neraka sudah dihapus. Tentang tanda-tanda kematian Nabi Musa pun sudah dihapus. Nauzubillah. Semoga Al-Quran yang sekarang ini, yang kita baca, yang kita hafal, hingga akhir hayat kita dan hingga akhir zaman kita mendapatkan keberkahannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan umur kita ini sebaik-baik mungkin, karena kita tidak tahu ajal kita kapan kita menjemputnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan datangnya dari saya pribadi. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.